Hai teman-teman pencinta tanaman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Pada video kali ini kita akan tur anggrek dendrobium ya. Jadi kita akan melihat keindahan anggrek dendrobium dan bagaimana cara peletakannya. So this video is from Benito Solano Garden and check this out. Ya teman-teman pencinta anggrek, dendrobium adalah salah satu jenis anggrek yang cukup tahan ya terhadap sinar matahari yang cukup banyak teman-teman. Jadi kalau misalkan di rumah teman-teman itu tempatnya terbuka dan bingung mau punya anggrek apa lagi, nah dendrobium adalah salah satu solusinya ya teman-teman ya. Ya, terus inspirasi cara menanamnya gimana bang? Nah, kalau misalkan di halaman rumah kalian punya pohon palem, mangga, dan lain-lain, itu caranya bisa ditempel seperti ini teman-teman. Nah, yang ada di depan kita ini adalah pohon palem, jadi kalian bisa tempel seperti ini saja nih. Jadi ditempel di pohon palem, bisa dikasih media awalnya itu bisa akar kadaka atau sabut kelapa. Nah, akarnya nanti akan menjalar ke seluruh bagian pohon teman-teman. Nah, tempat-tempat yang terang seperti ini itu tidak cocok kan biasanya untuk anggrek bulan ya, tetapi untuk anggrek dendrobium ini adalah tempat yang sangat-sangat bagus untuk pertumbuhan mereka ya teman-teman. Jadi nantinya dia akan subur sekali seperti ini, berbunga banyak ya. Apalagi kalau misalkan jenis dendrobium yang teman-teman tanam adalah dendrobium yang bulat yang tipe-tipe rame gitu ya. Kalau berbunga serempak itu biasanya dia meriah sekali, ada yang putih, kuning, ada yang macam-macam warna, pokoknya itu kayak membuat rumah kalian itu makin indah nggak? Nah, kalau misalkan kalian ada misalkan apa sih namanya lantai kedua gitu kan yang terbuka atasnya seperti itu, nah kalian bisa memanfaatkannya seperti ini juga teman-teman. Jadi ini juga selain bisa menghemat tempat juga menambah keindahan balkoni ya. Iya, balkoni kalau nggak salah namanya, balkon nih kayak gini nih tinggal ditanamin anggrek kayak gini aja teman-teman. Jadi juga bisa indah gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan balkonnya panas banget tuh, nah dendrobium adalah salah satu anggrek yang menjadi alternatif untuk penanaman di situ, karena anggrek lainnya kayak anggrek bulan kalau kalian tanam di sini dia bakal mati teman-teman. Nih kalau dendrobium dia aman-aman aja. Yang penting dia dendrobium memang yang sudah terbiasa terhadap panas ya teman-teman. Tapi kalau misalkan belum terbiasa ya kalian latih aja pelan-pelan dulu. Nih lihat, selain tadi ditanam kemudian di balkon, kalian juga bisa tanam langsung seperti ini ya teman-teman, di pot kemudian dijejerkan di halaman kalian nih. Lihat kalau dia berbunga, dendrobium itu rame sekali teman-teman. Jadi tidak kalah rame dengan anggrek bulan seperti itu ya. Kalian bisa pilih warna-warnanya macam-macam teman-teman, dari ini nih, yang ini nih, lihat warnanya ada kuning, ada merah, dan lain-lain. Nah, kalian juga bisa tanam pot seperti ini ya teman-teman, di pot. Tapi ingat kalau misalkan di pot seperti ini kalian harus apa ya, media tanamnya itu jangan terlalu basah dan lain-lain, jangan terlalu sering siram. Terus kalau bisa pakai media tanam yang poros nih. Ini adalah buttercup kalau nggak salah ya teman-teman ya. Jadi ya indah sekali ini di bawah sinar matahari langsung, dan dia kalau berbunga rame seperti ini mirip mantangai, tapi ini tuh dia jenisnya mini ya teman-teman. Dan kalau berbunga itu lihat nih, luar biasa. Ini kesenangan ibu-ibu nih kalau punya anggrek ini, pasti pada gembira sekali. Selain di pot juga anggrek tadi itu bisa teman-teman juga tempel di pohon. Kalau misalkan teman-teman punya pohon mangga dan lain-lain di depan rumah itu bisa dimanfaatkan teman-teman, bisa ditempel seperti ini nih. Kalian bisa lihat sendiri nih, bagus jadinya. Jadi lebih estetik, lebih asri, lebih rimbun juga. Dan anggrek yang ditempel di pohon itu biasanya nyawanya atau umurnya itu lebih panjang dan dia tidak mudah mati. Kalau misalkan di pot, kalau kalian tidak tahu triknya, trik siramnya, trik media tanamnya, itu biasanya rawan ya, apalagi untuk pemula. Tapi kalau misalkan di pohon seperti ini biasanya relatif lebih aman ya teman-teman. Kalian hanya harus lebih sering siram aja kalau musim kemarau gitu ya. Nih tinggal ditempel-tempel seperti ini saja, dan ya jadilah dia cantik dan indah, pohonnya jadi estetik gitulah intinya teman-teman ya. Mantap. Apalagi kalau misalkan anggreknya kayak gini, aduh. Nah yang rame-rame seperti ini. Jadi salah satu keunikan lagi dari dendrobium itu, dia kan ada dua jenis, ada banyak jenis sebenarnya teman-teman. Ada yang, namun biasanya umum itu ada yang bulat, ada yang keriting. Nah kalau yang bulat itu biasanya dia, apalagi kalau silangan Thailand gitu ya teman-teman, dia lebih kayak warnanya itu rame, kayak lebih apa ya, perempuan sekali gitu loh. Jadi ibu-ibu kalau lihat anggrek ini tuh pasti suka banget pokoknya. Nih lihat, ini ada panda juga di situ. Dan kalau misalkan dia lagi berbunga, kalian taruh di halaman kalian itu kayak bunga palsu padahal asli gitu. Lihat, estetik sekali ya. Nah, selain itu teman-teman juga bisa kalian tempel nih dendrobium ini
Nih kayak gini contohnya. Jadi kalian tempel aja di kayak kayu-kayu gini teman-teman, kayu-kayu mati yang yang sudah kalian tidak dimanfaatkan orang lagi, kalian bisa tempel itu sebagai media tanam anggrek. Juga kalian gantung di dinding juga bisa menambah estetik rumah kalian tuh kayak gini nih contohnya nih. Jadi ya tinggal ditempel-tempel aja gini. Gak cuma dendrobium sih sebenarnya, itu tuh ada oncidium dan lain-lain juga bisa kalian tempel aja. Ini adalah dendrobium, lupa namanya, dendrobium apa ini ya, nobil. Aduh ya, ini dendrobium nobil teman-teman. Ini wangi dan cantik sekali kalau misalkan kalian tempel atau kalian punya ini dan berbunga lebat. Nih kalian bisa juga untuk dendrobium ya teman-teman, selain ditempel tadi tuh kayak gini nih, diletakkan saja di halaman seperti ini dengan pot biasa. Ini pulsan pulrain ya teman-teman. Dan kalau seperti ini triknya ya udah, medianya jangan terlalu jangan terlalu yang mengandung air. Usahakan kalian menggunakan media yang tidak mengandung air teman-teman, kayak arang, batu gitu, lebih aman kalau misalkan kalian mau tanam anggrek itu full matahari dan hujan seperti ini. Karena kalau misalkan kalian tanam ini itu biasanya media tanamnya kayak moss yang basah banget gitu, nah dia itu rawan sekali terhadap kebusukan ya teman-teman. Jadi hati-hati aja. Nih ini rame banget, emang rame dan subur nih. Kalau dendrobium tuh udah terbiasa dengan sinar matahari, nanti batangnya bakal besar-besar teman-teman. Kalau batangnya udah besar-besar, akarnya banyak, bunganya itu pasti rame teman-teman nih. Bisa teman-teman lihat sendiri nih. Tuh, bayangkan kalau misalkan ini ada di rumah kalian, nah indah sekali tuh. Pasti orang-orang kalau lewat itu berhenti dulu pasti. Bagus amat nih rumah orang, rumah siapa nih? Nih, dan warnanya seperti yang kita lihat tadi ya teman-teman, ngejreng dendrobium itu. Baik dendrobium bulat ataupun dendrobium keriting itu biasanya punya warna-warna yang cantik dan unik teman-teman nih. Contohnya nih ada yang warna coklat, ada juga nih warna kesukaan ibu-ibu, ada putih, pink seperti ini. Tuh, cakep ya, mantap jiwa lah pokoknya. Nih lihat nih, ini ditanam di halaman teman-teman, jadi dia benar-benar tidak ada paranet tuh. Jadi kalau misalkan kalian pengen nanam anggrek yang di tempat terbuka atau dendrobium, memang salah satu yang wajib kalian punya. Nih salah satu contoh bunganya lagi teman-teman, kuning kemudian putih, itu kayak ngejreng sekali ya teman-teman. Meskipun dia agak mirip dengan warna daun, tapi kalau misalkan rame, ini bunga-bunga yang seperti ini nih mantap sekali. Jadi bagus, wangi lagi. Jadi banyak dendrobium itu yang wangi teman-teman ya, meskipun banyak juga yang tidak wangi, tapi kalau misalkan kayak gini biasanya wangi nih. Ini dendrobium tanduk, tapi nggak tahu ini apa namanya, karena ini tuh hibrid ya teman-teman. Jadi udah silangan entah dari mana-mana. No ID. Nih ngejreng sekali dia ya teman-teman, bisa lihat. Ini lagi bunganya di sini. Nanti kita bakal lihat satu-satu bunganya dari dekat ya, yang ngejreng. Ini yang cahayanya yang kuning dengan putih, kemudian kalau berbunga rame nih teman-teman. Nah kalau misalkan mau yang lebih ngejreng lagi, teman-teman bisa lihat ini nih, warnanya merah seperti ini teman-teman. Jadi merah, terus ada tanduknya, lidahnya doer tuh, lihat. Aduh cakep banget dah. Lihat, paling cantik sekali kayak ini. Nih ngejreng gini teman-teman. Jadi kalau misalkan dia berbunga lebat tuh, aduh pasti kayak menarik perhatian sekali ya. Kalian lihat sini nih, ini juga bunganya, lihat. Dan salah satu keunggulan lagi dari dendrobium itu teman-teman, biasanya dia bunganya awet gitu ya. Kalau misalkan paling lama itu biasanya bisa sampai 3 bulan, paling cepat biasanya 2 atau 3 minggu. Biasanya juga bergantung musim teman-teman. Kalau misalkan musim hujan biasanya dia lebih cepat gugur bunganya karena sering kena hujan tuh. Tapi kalau musim kemarau bunganya awet. Nih ini yang bunganya ngejreng sekali, warna merah seperti ini nih teman-teman, bisa lihat sendiri, cantik ya. Oh iya teman-teman, tapi yang harus diperhatikan adalah ada jenis-jenis dendrobium tertentu yang tidak kuat terhadap sinar cahaya matahari ya teman-teman. Jadi tidak semua dendrobium itu sebenarnya bisa. Contohnya kayak dendrobium bicaudatum itu kalau misalkan kita panaskan itu dia agak sedikit kurang suka ya teman-teman, kadang-kadang mati dia. Nah ini lagi nih, lihat
bunganya, ramenya, warnanya teman-teman bisa bayangkan sendiri. Jadi mantap. Nah, dendrobium seperti ini teman-teman kalau misalkan dijual dalam ukuran kecil ya, itu biasanya harganya murah ya teman-teman untuk yang Thailand ya. Tapi kalau misalkan yang ini nih kayak yang putih ini, jak Hawaii kayak gini, mahal. Tapi kalau misalkan yang Thailand biasa yang kayak tadi tapi pelannya kecil, itu biasanya harganya 75 sampai 125. Tapi kalau yang kecil ya, kalau yang gede-gede, udah gede-gede segini, bagus-bagus segini ya mahal juga teman-teman. Lihat nih, warnanya mengalihkan duniamu. Kuning, putih, ini rame sekali. Ini silangan dari apa nih? Kalau misalkan kayak gini, lihat teman-teman bisa lihat sendiri. Tuh makanya salah satu favorit ibu-ibu tuh ya dendrobium bulat ini. Kenapa? Ya karena warnanya tadi ini yang semi keriting ya teman-teman. Tuh lihat, cakep warnanya. Lihat warnanya orange, ungu, gitu-gitulah, cantik banget pokoknya. Nih, ini lagi nih, warna putih-putih ini warna kesukaan banget ini, kayak warna kesukaan emak-emak ini kayak gini. Lihat tuh, cantik ya. Jadi kalau misalkan bingung, aduh anggrek apa ya yang murah gitu nih, dendrobium bulat tuh teman-teman. Tapi murahnya juga lihat-lihat bentuknya juga ya, jangan-jangan kalian tuh sementang saya bilang murah, laju semuanya mau kalian murah. Murah di sini tuh yang kecil ya teman-teman, maksud saya. Kalau misalkan udah gede segini, besar segini ya tetap aja mahal sih sebenarnya. Tuh lihat, aduh cantik ya. Benito Solano ini benar-benar mantap jiwa sekali perawatannya juga nih. Dan ya teman-teman, mungkin cukup sekian ya teman-teman video kita kali ini. Semoga video yang kalian lihat tadi itu bisa menginspirasi kalian dalam hobi anggrek, dalam menanam anggrek, dalam pilihan anggreknya juga. Semoga apa yang kalian tonton bisa menghibur juga ya. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Jangan lupa videonya di like, di sharing, dan di komen ya teman-teman. Kalau misalkan belum nonton lagi untuk episode sebelum-sebelumnya, bisa klik beranda untuk tonton video yang belum kalian tonton, karena banyak sekali episode sebelumnya itu yang menarik sekali ya teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Happy gardening. Bye.